Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, selalu kita bersyukur pada Allah Jalla wa'ala, yang mana pada saat ini, pada detik ini, kita masih diberi Allah nikmat sehat, nikmat sempat, iman dan Islam. Terutama nikmat kita bisa merasakan dan menikmati sejuknya Ramadan, dan kita bermohon pada Allah Jalla wa'ala semoga Allah menjadikan Ramadan kali ini Ramadan terbaik bagi kita semua, dan 2 hari yang telah kita lewati menjadi Ramadan yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Jalla wa'ala, dan semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang paling kita banggakan di hadapan Allah nanti. Amin, Allahumma amin. Dan 27 hari ke depan kita masih diberi Allah nikmat kesehatan sehingga kita bisa menyempurnakan Ramadan kita tahun ini full 30 atau 29 hari insya Allah. Kemudian salawat bering salam tak lupa pula kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat hingga akhir zaman, dan semoga kita yang saat ini senantiasa memegang sunnahnya dan kelak bersamanya di surga. Amin, Allahumma amin, beserta para keluarga kita yang kita cintai, anak, istri, dan orang tua kita. Amin, Allahumma amin. Sahabat channel TV Al-Furqan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kali ini kita masih di suasana yang luar biasa, yang genggam gempita kita menyambut Ramadan yang penuh berkah ini. Alhamdulillah di hari yang ketiga ini kita masih bisa dengan istiqomah beribadah pada Allah Jalla wa'ala, dan pada kali ini yaitu di program THR, mungkin jamaah di luar sahabat TV Al-Furqan yang dirahmati Allah sudah tahu dan sudah sering mendengar apa itu THR. Ya, THR yaitu Taman Hikmah Ramadan. Masya Allah, betul ya, Taman Hikmah Ramadan. Dan insya Allah pada edisi kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Mungkin jamaah di rumah sekalian sudah tahu, mungkin sudah sering baca, sudah sering mendengar apa apa saja yang bisa membatalkan puasa. Nah, mungkin kali ini kita akan sedikit mereview tentang hal tersebut ya. Sahabat channel TV Al-Furqan yang dirahmati Allah, di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'al atas." Kata Rasulullah SAW, berapa banyak orang yang di luar sana yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Nah, banyak kata Rasulullah orang yang di luar sana dari kalangan umatnya yang puasanya hanya menahan lapar saja, tapi tidak mendapatkan pahala. Nah, untuk kali ini, edisi kali ini kita akan membahas hal-hal yang membatalkan puasa. Sahabat TV Al-Furqan yang dirahmati Allah, hal-hal yang membatalkan puasa itu kalau dalam kitab Taqriratus Sadidah dibagi menjadi 2. Ada namanya Al-Muhbitat dan ada yang namanya Al-Muftirat. Yang pertama itu Al-Muhbitat, itu namanya yaitu hal-hal yang membatalkan pahala. Sahabat TV channel Al-Furqan yang rahmat Allah,
nanti insya Allah kita akan panjang lebar membahas apa saja yang hal-hal yang membatalkan pahala. Karena dianggap bahwa puasanya tetap sah, namun pahalanya tidak dapat, seperti hadis yang telah kita uraikan tadi. Tetapi yaitu puasanya tetap sah, ya, tapi pahalanya nol besar. Karena mungkin beberapa nanti akan kita bahas apa saja sih yang bisa membatalkan pahala puasa orang tersebut. Namun ia tidak diwajibkan untuk mengqadha. Nah, beda halnya dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Secara mutlak puasanya batal, pahalanya pun batal. Nah, maka itu disebut al-muftirat. Batal semua, pahalanya batal dan puasanya batal. Apa saja? Insya Allah akan kita uraikan saat ini ya. Taib. Yang pertama, sahabat channel TV Al-Furqan yang dirahmati Allah. Yang pertama adalah yaitu makan dan minum. Ya. Jadi orang yang sengaja makan dan minum dalam keadaan berpuasa, maka puasanya otomatis akan batal. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, muntah secara sengaja. Dia muntah secara sengaja, baik itu muntahnya karena tangannya dicolokkan ke rongga mulutnya sehingga muntah, keluar atau tidak keluarnya sesuatu, maka itu akan membatalkan puasanya. Bisa membatalkan puasa. Adapun yang ketiga, keluarnya sperma atau sering kita sebut air mani. Dengan sengaja ya. Kalau kita tertidur nih, jamaah yang rahmati Allah, sahabat channel TV Al-Furqan, kalau kita kesiangan ya, siang lagi capek-capeknya, panas, terus kita istirahat, rebahan, entah tanpa sengaja ketika kita bangun ternyata celana kita sudah basah. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak sengaja keluarnya sperma, tidak sengaja, kecuali sengaja keluar sperma. Adapun yang selanjutnya yaitu berhubungan suami istri di waktu siang hari. Nah, ini bagi yang sudah berkeluarga, yang sudah punya istri, sudah punya suami, maka hal yang halal pun ketika puasa maka haram, dalam artian kita dipinta oleh Allah Jalla wa'ala untuk menahan nafsu kita di ketika puasa. Bahkan dalam ilmu fikih disebutkan kalau kita melanggarnya itu ada tiga tahapan untuk membayarnya ya, kalau kita berhubungan suami istri di waktu siang hari di bulan puasa. Taib. Yang selanjutnya itu memasukkan sesuatu ke mulut kita dan 7 atau 6 anggota lubang yang ada di badan kita, yaitu masuknya sesuatu dari mulut, dari hidung, mata, telinga, dan 2 lubang kemaluan kita, yang bawah dan yang depan dan yang belakang. Oke, tapi di sini timbul sebuah pertanyaan bahwa bagaimana Ustadz kalau masuknya sesuatu tapi tanpa benda? Artinya masuknya sesuatu kan ke rongga, itu mulut atau ke hidung tanpa bendanya, yaitu kita mencium makanan. Itu kan masuk sesuatu dalam hidung kita, artinya kita tercium. Nah, ini disepakati oleh ulama bahwa ketika masuknya benda dalam rongga mulut atau rongga hidung dan sebagainya tadi, tapi tidak dengan bendanya, maka itu tidak membatalkan puasa. Seperti kita mencicipi makanan, itu yang kita cicip cuma rasa, maka tidak membatalkan puasanya. Oke jamaah yang dirahmati Allah, sahabat channel TV Al-Furqan yang
sedang berpuasa yang insya Allah dirahmati Allah Jalla wa'ala, itu mungkin dari beberapa hal yang akan membatalkan puasa. Nah, ini mungkin kita sudah paham dan kita sudah tahu ya, hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Namun hal yang membatalkan pahalanya itu yang kita mungkin kurang, dalam artian belum kita atau tanpa kita sadari, puasa kita tidak mendapat pahala, cuma mendapat lapar dan hausnya saja. Yaitu ada beberapa hal yang terkait dengan demikian. Yang pertama, mungkin kita sering berdusta ketika berpuasa, berdusta atau berbohong, maka percuma puasanya, tidak akan diterima pahalanya. Kemudian sering kita menggibah, membicarakan aib orang lain dan sebagainya, menjelek-jelekkan orang lain, maka pahalanya akan sia-sia. Tapi tetap puasanya sah, tidak diwajibkan untuk mengkodoknya. Namun tadi hal-hal yang kita sebutkan di atas tadi yang membatalkan puasa, yang sengaja ia lakukan, maka wajib baginya untuk mengkodok dari puasanya itu, karena secara mutlak puasanya batal dan secara pahalanya juga batal. Baik sahabat channel TV Al-Furqan yang rahmat Allah, mungkin itu ya sekelumit atau secara singkat hal-hal yang membatalkan puasa. Insya Allah di pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas secara detail apa saja yang akan kita persiapkan, pastinya ilmu-ilmunya ya, ilmu-ilmu bagaimana supaya puasa kita kali ini mendapat berkah dari Allah. Tidak hanya kita mendapat lapar dan haus saja, tapi pahalanya kita bawa secara sempurna, dan hingga akhirnya pada detik-detik akhirnya kita akan mencapai yaitu derajat apa? Muttaqin, yang kata Allah, janji Allah ketika kita melaksanakan puasa, outputnya apa? Kita mendapat gelar orang-orang yang bertakwa, yang surga yang seluas langit dan bumi itu Allah ciptakan dan Allah sediakan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Baik, mungkin itu saja sahabat channel TV Al-Furqan yang dirahmati Allah. Mungkin di lain kesempatan kita akan bisa berjumpa lagi di channel yang sama dan di program yang sama, yaitu program THR Taman Hikmah Ramadan, yang akan kita banyak oleh ustaz-ustaz akan yang membawakannya ya, materi-materinya, insya Allah. Demikianlah, mungkin banyak kurang dan salah dari kami pribadi, kami mohon maaf pada Allah, kami mohon ampun, dan kita sama-sama berdoa dan mengakhiri dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita semua, dan kita dapat menggapai Lailatul Qadar ya pastinya, dan pada akhirnya kita akan dapat gelar yaitu muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Taib wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SDIT Al-Furqan Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Kami Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Marhaban ya Ramadan.